Kembali lagi, kalian bisa memastikan informasi yang saya share ini di ChatGPT atau Google ataupun platform-platform artikel medis. Insya Allah kalian akan menemukannya. Lifelong learning ya, belajar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tirta Peng 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 tapi versi suara yang habis. Bener-bener habis ya, karena meeting dan kecapean dan saya kena disponia. Oke, kita kembali di konten mitos fakta, ditemani dengan kucing-kucing saya, satu tepar di sana bobok, satu di sini so hebat. Yuk. Pak, aku mau nanya nih Pak, tentang mitos fakta kesehatan Pak. Lemes amat. Emang lemes? Aku mau nanya nih Pak, kalau misalkan nih warna pipis itu kalau warna bening itu sehat. Kalau misalkan warnanya kuning itu berarti badan kurang fit. Itu benar apa enggak Pak? Sebenarnya benar tapi kurang tepat jawabannya. Jadi pipis bening itu artinya kondisi tubuh kalian rehidrasinya cukup. Kalian tidak kekurangan cairan. Kedua, pipis yang berwarna kuning itu normal saja kalau kuningnya itu tidak pekat banget. Kalau sudah kuning oranye artinya kalian antara kebanyakan makan vitamin C, betul itu bisa jadi. Atau kalian bisa jadi kekurangan cairan atau dehidrasi yang sedang dan berat. Bahkan di kondisi tertentu kalau dehidrasinya sangat berat, terutama orang-orang yang contoh berlari ultra dan dia lupa minum, itu kencingnya sampai berwarna agak kemerahan. Karena terjadi peradangan pada kandung kemih dan ginjal. Jadi sel darah merahnya ada yang keikut, tapi nggak nyeri. Dan jadi kristalnya tuh gesek ke lapisan-lapisan, makanya pipisnya jadi agak merah. Dan satu lagi, bau kencing itu juga menentukan kalian normal apa enggak. Contoh, kalau ada suatu masalah, baunya kayak buah, itu berarti ada penyakit yang berhubungan tentang ginjal, diabetes keton. Jadi baunya kayak buah. Kalau baunya amis, berarti ada infeksi di kelamin, ya infeksi. Kalau berbusa juga artinya ada infeksi. Jadi kencing kalian itu menentukan kalian itu sehat atau tidak. Jadi kalau kencing kalian masih jernih atau kuning muda, itu benar-benar rehidrasi. Nah, lain cerita kalau kalian kondisi tertentu karena minum obat. Contoh, obat rifampicin dari TBC, itu kencingnya jadi merah, pure merah warnanya, karena warna obat. Vitamin C, warnanya jadi oranye. Buah naga, warnanya jadi ungu. Bener, magenta ungu. Nya pun jadi ungu. Jadi kadang panik padahal karena buah naga. Itu aja kalau dari saya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut tadi Pak, orang yang suka makan makanan pedas itu punya imun yang lebih kuat. Ini sugesti ya. Jadi zat di dalam pedas itu tidak bermanfaat tapi tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi kayak numpang lewat aja. Tapi dia bisa memicu aktivitas pencernaan lebih kencang, lebih cepat, dan akan membuat terasa panas dan pedas. Mau dimanapun organnya. Misal cabenya dikasih ke kepala atau samponan pakai cabai, pedes ini. Kena mata pedes, kena titik pedes, kena silit pedes, kena lambung pedes. Jadi bukan berarti karena kalian tahan banting pedes, kalian tahan imun. Enggak juga. Enggak seperti itu maksudnya. Justru malah kayak brokoli, jeruk, mangga, tomat, itulah buah-buahan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Bukan cabai. Cabai itu nggak ada manfaatnya, tapi nggak ada berbahaya. Jadi cuma numpang lewat. Tapi yang katanya Pak, kalau misalkan, ini berhubungan dengan cabai ya Pak? Kamu Maido? Hah? Maido mau bantah? Enggak Pak, ini nyambung pertanyaannya. Saya nggak mau dengar. Ih, dia mah. Kan udah diterain. Kenapa Maido? Enggak Pak, biji cabai. Sama aja. Apa mau bantah? Itu katanya bisa bikin usus buntu. Oh, ini bisa ya bisa enggak. Karena usus buntu itu tidak hanya disebabkan oleh itu. Usus buntu itu karena pencernaannya nggak lancar dan terjadi infeksi di appendix. Bukan karena loncat-loncat terus makanan ke situ, enggak juga. Ada suatu kondisi yang tiba-tiba makanan nyasar ke situ, nggak tahu caranya gimana. Apa, mau bantah lagi? Enggak. Lanjut, next. Next nih Pak, olahraga nih Pak.
olahraga berenang itu bisa mengatasi sakit pinggang. Wah, ini bagus sih. Jawabannya fakta. Jadi, bagi orang-orang yang mengalami low back pain atau nyeri pinggang bawah itu biasanya di lumbal 5-6, lumbal 4 sampai 5 dan sakral, itu akibat berdiri terus di lapisan yang keras, biasanya pada pekerja atau weh, pergi kau. Ada kucing stray mau nyolong makanan. Padahal udah dikasih makan terus loh tuh. Tuh, kucing-kucingku langsung aware. Jadi yang kedua itu bagi orang yang angkat beban tapi salah, jadi dia angkat bebannya kayak gini. Bungkuk, padahal harusnya itu di lock kayak deadlift. Jadi menggunakan otot kaki. Terus bagi orang-orangan yang skoliosis, tidurnya salah. Dan itu akhirnya mengakibatkan terkompresinya bantalan-bantalan antar tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kan segmen, dan antar segmen itu ada bantalannya, ada bantalnya. Kalau kempes, bantalnya itu akan bulging atau meletet. Terus meletet akhirnya menekan sistem saraf yang membuat rasa sakit menjalar. Nah, biasanya menjalarnya itu dari sini, tulang belakang ini, sensasinya karena ini sakral, sangat lumbal, sampai ke hamstring sampai sini. Di kondisi tertentu sampai bahkan nggak bisa jalan karena ada SSP di situ, sistem saraf pusat. Nah, salah satu terapi rehabilitasinya itu yang disarankan adalah berenang. Kenapa? Karena ketika berenang tidak ada beban yang membebani tulang belakang. Gravitasinya kan nggak ada, tapi horizontal. Dan berenang itu ngebuat otot-otot tulang belakang menjadi terlatih dan tulang belakang menjadi lebih rileks. Jadi betul, hampir mayoritas dokter saraf dan dokter SPOT subspine itu menyarankan pasien-pasien yang mengalami low back pain itu mengalihkan olahraganya ke berenang. Ya, so swimming is good for you. Lanjut. Oke, lanjut nih Pak. Ada dua pilihan nih Pak. Kalau misalkan WC duduk sama WC jongkok, itu lebih sehat yang mana? Secara anatomis. Ya, nunggu azan dulu ya. Ya. Secara anatomi, sebenarnya kalau WC jongkok, kita tuh dengan kita jongkok, tai, feses itu akan keluar tanpa kita ngeden. Jadi kita ngebuat, kita tidak perlu ngeden berlebihan. Jadi sebenarnya WC jongkok itu memang yang secara anatomi harafiah manusia seperti itu. Makanya ketika kamu ke gunung atau ke alam, kamu kan nggak mungkin nya duduk kan. Nggak mungkin. Lo nggak pernah ke gunung nggak? Teman-teman yang sering ke gunung pasti kan nya jongkok harus dikubur pakai pasir kan. Bukan pakai tisu basah ya, karena nggak bisa dikubur. Nah, WC duduk itu memberikan kenyamanan. Tapi kenyamanan itu ngebuat kita harus bekerja ekstra sehingga kita harus sering ngeden. Tapi nyaman, karena kalau kita jongkok kelamaan, itu akan kesemutan. Karena akan kesemutan di bagian kaki. Nah, sementara kalau duduk dia akan nyaman. Jarang mengalami kesemutan sehingga dia malah main game jadinya malah ambeien, hemoroid. Nah, makanya buat ngakalinya gimana? Paling enak WC duduk, tapi saya kadang pakai ganjelan yang di bawah. Jadi posisi kakinya kayak gini. Tahu kan WC duduk yang pakai ganjelan. Nah, itu tujuannya biar posisi kita ususnya itu tidak terhalangi oleh pantat, jadi langsung mak jeblos. Jadi jawabannya memang secara anatomis WC duduk, WC jongkok, tapi secara kenyamanan WC duduk. Berikutnya. Aku mau nanya nih Pak, kalau misalkan nih ada kasus orang pingsan, nah untuk bikin dia sadar itu salah satu adalah dikasih wangian Pak. Nah, jadi untuk membuat pingsan atau namanya sinkop, itu adalah suatu kondisi ketika orang tuh kehilangan kesadaran secara singkat. Dan itu penyebabnya banyak. Bisa karena dehidrasi, bisa karena ada kelainan pada jantung. Intinya ada suplai darah yang tidak bisa mencapai otak. Dan akhirnya tubuh membuat respon bahwa, wah ini darah tidak bisa mencapai otak nih, otak kita kekurangan oksigen. Jadi dia mematikan tubuh kita, karena kalau enggak akan terjadi kerusakan yang serius pada otak. Jadi dengan pingsan itu kita langsung jatuh. Nah, untuk membuat sadar, itu yang pertama dengan pertama betul wewangian atau bau-bauan ekstrim. Terus yang kedua, kita menggunakan sensor nyeri. Jadi di sini, nih, diginiin, dipijat bagian sininya, sama di mediastinum. Ini nyeri banget ini kalau
Kalau nggak percaya diginiin aja. Pakai buku jari digini. Ini nyeri. Dan ini nyerinya fase 6, pasti bangun. Pertama di sini dulu. Kalau sini nggak bangun, di sini. Jangan malah pop. Enggak, jangan. Enggak. Jadi biasanya kita akan bangun dulu. Pak, gimana Pak? Wah, berarti nggak sadar. Kita cek dulu dengan wewangian. Wah, nggak sadar lagi. Di sini. Bukan dijitak ya, buat itu bukan. Sampai yang di sini. Kalau masih nggak bangun lagi, langsung bawa ke ambulan. Gitu, atau ke IGD terdekat. Betul jawabannya. Dan jangan dikasih teh hangat. Namanya orang pingsan, itu lidahnya akan jatuh ke belakang. Dan harusnya kalau kalian malah kasih air minum, dia malah tersedak, malah mati. Jadi ketika pingsan itu benarkan posisinya, lihat lidahnya, dijatuhin posisi kiri aja. Jadi biar lidahnya ke samping. Dia benar. Nah itu aja. Next. Next nih Pak. Tuh. Oh, kesemutan itu disebabkan karena banyak makanan-makanan berlemak. Enggak. Kesemutan itu adalah sebuah sensasi dari saraf. Ya, misalkan tubuh kita kekurangan, namanya tuh parestesi. Ya, parestesi, sensasi yang namanya. Kesemutan itu nama medisnya adalah parestesia. Bisa disebabkan fisiologis atau terjadi kondisi patologis. Fisiologis itu normal. Misalkan ada suplai pembuluh darah yang kalian tekan. Jadi daerah tersebut kekurangan pasokan darah, jadinya parestesia atau kebas. Yang kedua, ada penekanan pada saraf. Misalkan di sini ada saraf nih, di sini nih. Ini ada persilangan saraf. Terus kalian tekan di sini nih. Jadi nanti kesemutan. Kalau enggak, kalau ini kebentur malah kesetrum. Nah, itu fisiologis. Tapi ada juga menandakan kondisi patologis. Contoh, orang-orang yang memiliki gangguan atau penyakit stroke iskemik atau penyempitan pembuluh darah pada otak, itu bisa menyebabkan gangguan parestesi pada sebagian tubuhnya. Jadi lebih gedibel atau kebas. Kedua, orang-orang dengan gangguan diabetes neuropati. Jadi diabetes dan akhirnya menyebabkan gangguan pada sarafnya sehingga somatisasinya nggak bagus dan akhirnya terjadi parestesi bisa. Atau yang berikutnya karena dia lagi operasi. Misalkan kita mau dioperasi patah tulang, maka kita diberikan obat bius sehingga kita terjadi parestesi dan bahkan nggak merasakan apapun. That's it jawabannya. Jadi bukan karena, bisa jadi karena lemak kebanyakan, bisa karena menyebabkan gangguan pembuluh darah itu bisa. Jadi itu efek dominonya, tapi bukan berarti banyak lemak langsung parestesi, enggak. Itu adalah salah satu output dan gejala dari berbagai macam penyakit atau kondisi fisiologis juga bisa. Next. Next nih Pak. Ada kasus kalau misalkan kita ngerebus air keran. Nah itu bisa diminum, itu aman nggak Pak? Air yang direbus itu akan mematikan bakteri dan mikroorganisme. Karena rata-rata bakteri dan mikroorganisme sejenisnya itu tidak bisa bertahan di suhu panas. Tetapi rebusan air itu tidak bisa menyaring dari logam berat. Nah, untuk melihatkan air keran itu layak minum apa enggak, kalian itu harus paling tidak menyaring pakai ada filter logam beratnya dulu. Kalian pernah cek ya, ada penyaring yang memang ngebuat orang itu langsung bisa minum. Itu yang disaring adalah logam-logam. Jadi kayak logam-logam. Karena logam ini kalau dipanasin nggak akan berubah. Nah makanya disaring. Setelah disaring baru direbus tuh nggak apa-apa. Karena ada tuh, selain galon ada yang namanya, kalian tahu nggak sih ya? Dispenser yang langsung ditancepin harganya 8 jutaan tuh. Ada. Langsung nyaring air keran. Itu yang kena dua, logam berat sama ada UV-nya, jadi airnya steril. Jadi kalian bisa minum air tuh seger dari keran langsung. Jadi tanpa isi ulang. Nah ini yang lagi tren di kalangan menengah ke atas, karena kalian nggak jadi beli galon, memang ngeluarin duit di awal gede, kalian tinggal restock filternya terus. Jadi tancepin keran, dia nanti akan langsung menyaring logam-logamnya, terus nanti akan langsung diberi UV atau sterilisasi, nggak ada yang manggil kamu. Sehingga airnya siap minum. Jadi memasak air itu hanya mematikan mikroorganisme, tapi tidak menyaring logam berat. Oke. Yuk. Next nih Pak. Keramas setiap hari bikin rontok rambut dan tidak baik untuk kulit kepala. Tergantung sampo apa yang digunakan dan tergantung sesensitif apa kulit Anda. Jadi kalau kulit kepala Anda sensitif, menggunakan sampo terlalu sering itu akan ngebuat kulit kepala Anda menjadi kering dan akhirnya ngebuat kepala Anda menjadi mengalami
peradangan dan membuat jadi ketombe dan rambut rontok. Tapi kalau kulit kepala Anda memang tidak sensitif, Anda mau keramas tiap hari pun nggak masalah. Jadi disitulah ada yang namanya alternatif, ada sampo SLS dan sampo non SLS. Dan ini adalah tergantung dari kalian. Kalau kalian sudah pernah memakai sampo SLS dan ternyata langsung ketombe dan gatal-gatal, itu artinya kulit Anda sangat sensitif. Tapi kalau Anda memakai sampo SLS itu nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi adalah kenali diri Anda sendiri, karena beda-beda per manusia. Contoh, saya ini sampo SLS bisa, tapi kondisinya harus panas banget atau ketika berdebu banget. Jadi kalau berdebu banget, saya nggak bisa pakai sampo non SLS, karena debunya nggak hilang-hilang. Tapi ketika harian, saya pakai sampo non SLS. Gitu jawabannya. Jadi saya pakai dua-duanya. Karena suara saya habis, terima kasih. Kalian bisa tulis pertanyaan, mau bahas mitos dan fakta apa lagi di kolom komentar YouTube. Nanti kita bahas di topik selanjutnya. Kembali lagi, kalian bisa memastikan informasi yang saya share ini di ChatGPT atau Google ataupun platform-platform artikel medis. Insya Allah kalian akan menemukannya. Lifelong learning ya, belajar sendiri.